Modus sekumpulan pengamatan adalah nilai yang terjadi paling sering atau mempunyai frekuensi paling tinggi. Bisa unimode, bimode, atau multimode. Apa itu unimode? Ya, apa itu bimode? Apa itu multimode? Ya, dia muncul dua kali, muncul tiga kali, empat kali, dan seterusnya. Yang jelas dia nilai yang paling sering muncul. Contoh modus, contoh ini, sumbangan dari penduduk tercatat sebagai berikut. Ada yang menyumbang 9 karung, 10 karung, 5 karung, dan seterusnya. Maka modusnya yaitu nilai yang sering muncul atau yang terjadi dengan frekuensi yang paling tinggi yaitu 9 karung semen. Karena 9 karung itu muncul berapa kali nih? Satu, dua, tiga kali ya. Kemudian 10 dua kali. Kemudian yang lainnya sekali semua. Berarti nilainya modus adalah 9. Coba kita hitung pakai Excel. Hasilnya sama nggak? Hmm. 9, 10, 5, 9, 9, 7, 8, 6, 10, 11. Modus sama dengan mode. Coba kita pakai mode. Nah, sama ya. Hasilnya sama 9. Oke. Nah, contoh modus. Dari 12 pelajar SMA yang diambil secara acak, dicatat berapa kali mereka menonton film selama bulan lalu. Data yang diperoleh adalah ada yang dua kali, ada yang nol berarti enggak sama sekali, ada yang tiga kali, ada yang sekali, dua kali, empat kali, dua kali, lima kali, empat kali, enggak sama sekali, kemudian sekali, kemudian empat kali. Nah, dalam kasus ini terdapat dua modus, yaitu 2 dan 4. Jadi ada dua nilai yang sama-sama modus, berarti bimodus, bimode tadi ya. 2 dan 4 itu muncul sebanyak tiga kali. Empat, empat, empat. Sebaran demikian dikatakan bimodus atau bimode. Kemudian coba sekarang hitung ini. Coba latihan bentar. Hitung nilai min, median, modus dari coba hitung ya. Kalau sudah selesai sampaikan. Saya share di grup. Silakan dikerjakan. Pakai Excel lebih cepat. Hitung minnya, mediannya, modusnya. Sudah, Pak. Udah mantap bang. Udah berapa nilainya? Minnya itu jumlah datanya N-nya 20, Pak. Jadi totalnya 1405 dibagi 20 sama dengan 70,25. Itu minnya, Pak. Berapa? 70, 25.
Terus Untuk mediannya itu N-nya atau jumlah data itu ada 20, Pak. ya Jadi 70 ditambah 71 dibagi 22, Pak. 141 dibagi 2, 70,5, Pak. terus Terus modus nilai yang paling sering muncul 78, Pak. 4 kali muncul. Hasil akhirnya minnya 70,25, mediannya 70,5, modusnya 78. mm-mm. Oke, entar kita hitung. Yang lain sama nggak? Yang lain? Desin. Hmm. Oke, sebentar ya. Silakan sambil dikerjain dulu pakai Excel biar cepat.
Jakob, minnya 68,25. Coba ya, kita lihat ya. Nih, kita hitung 48, 90, 55, 58, 85, 78, 45, 88, 62, 78, 69, 70, 80, 78, 65, 89, 64, 78, 62, 71. Tadi minnya berapa? Jakob 68. Tadi berapa Brian? Iya Pak, Berapa minnya? Average minnya 70,25 Pak. 70,25. Iya Jakob Pak. 68. Kok beda? 70,65. Pak, Ini yang tuh, pertama 40 Pak, bukan 48. Oh iya iya iya. Pinter pinter. Oh ya betul Jakob. Apa? Brian. Itu Jakob salah. Berarti salah angka itu kayaknya. Mediannya. Mediannya berapa? 70,5 Pak. Oke. Modusnya. 78 Pak. Oke. Betul ya. Minnya 70,25. Mediannya 70,5. Modusnya 78. Oke, sekarang lanjut. Kita lanjut dulu materinya. Sekarang ukuran letak. Ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil itu pecahan-pecahan ya, dipecah-pecah gitu. Fraktil merupakan nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Kuartil membagi data jadi 4 bagian. Kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Nah, untuk data tunggal, letak QI itu ini ya, jumlah apa? Q itu N-nya ya, bisa Q1, Q2, Q3. Adalah datum, datum itu data ya. Datum ke I kali N plus 1/4. Desil yaitu membagi data menjadi 10 bagian. Untuk data tunggal, letak ini bukan Q ya, salah nih, tipe D. Letaknya, letak desilnya yaitu datum ke I kali N plus 1/10. Kemudian persentil. Nih P. Persentil itu datum ke I kali N plus 1/100. Nah, nah, sekarang saya nggak contohin dulu.
caranya pakai Excel. Coba ini kerjakan. Ini kerjakan. Pakai Excel bisa ini. Excel itu formulanya kalau kuartil itu kuartil, kalau desil sama persentil itu persentil. Formulanya ya. Sama dengan kuartil sama itu kuartil. Kalau desil sama persentil sama dengan persentil. Cuman bedanya saya lihatin ini. Jadi kalau kuartil itu sama dengan kuartil ini ya. Ini mencari kuartil. Kalau persentil, kalau desil dan persentil itu pakainya persentil. Persentil nih. Bedanya adalah nilai K-nya ya. Kalau persentil desil itu kan membagi data menjadi 10 fraktil ya. Menjadi 10 bagian. Berarti nilainya persentil bisa 0,1, maaf. Nilai K-nya, ini ada nilai K ya. Bisa 0,1, hilang dia. Nilai K-nya bisa 0,1, 0,2, 0,3. Berarti persentil, berarti desil ke satu ya 0,1. Desil kedua 0,2. Desil kelima 0,5. Desil keenam 0,6. Itu mencari desil. Kalau mencari persentil pakai formula juga sama, sama dengan persentil. Nah, yang mana tadi persentil adalah membagi data menjadi 100 fraktil ya, 100 bagian. Berarti nanti nilai K-nya adalah antara 0,01 sampai 1 ya. Jadi 1% sampai ke 100%. Ya kan data ke 1 sampai data ke 100. Jadi ntar nilai K-nya adalah bisa 0,1, 0,01 itu sama dengan 1%. 0,015 sama dengan 0,015 itu berarti 1,5% ya. 0,25 berarti persentil ke 25 atau 25%. Ini kalau formula pakai Excel ya. Oke, coba dikerjakan. Bisa nggak? Dengan kalian mungkin coba searching sendiri coba. Kerjakan ini, cari kuartil 3, desil 3. Kuartil 3 itu berarti kuartil 3 ya. Jadi sama dengan gini ya. Kuartil di blok datanya, kemudian sama dengan, sorry, koma 3 gitu. Kuatnya 3. Kemudian desil 3 itu berarti 0,3. Kemudian persentil 25 berarti 0,25 K-nya. Coba dikerjakan. Cari itu. Cari.
Ada yang sudah dapat? Sudah, Brian? Berapa hasilnya? Baskoro. Baskoro, Iya, Pak. berapa hasilnya? Dihitung nggak? Sudah dihitung, Baskoro? Kuartilnya 637,5. Apa? Ulangi, apanya? Kuartilnya 637,5. 637,5. Terus, desil tiganya? Bentar, Pak. Belum dapat. Kuartil 3, 662,5. Terus, desil? Di Brian ngechat kuartil tiganya 662,5. Desilnya kita kuliah sampai 950 ya. Eh, belum ya, belum. Persentilnya belum juga. Oke, coba kita cek bareng ya. Kita cek bareng. Nanti kalau zoomnya mati, langsung join lagi yang link yang pertama. Kita coba bikin angka 1 sampai 100. Sampai 100. Oke. Ingat, kuartil adalah membagi angka menjadi 4 bagian ya. 4 fraktil ya. Misalkan saya mau hitung dari data ini, kita mau cari kuartil 1. Ini kita blok datanya, Control, Shift, Back down, panah bawah, bread, langsung ke bawah ya. Kita hitung kuartil 1. Kuartil 1 itu kurang kurang lebih seperempat. Satu itu ini. First kuartil itu 25
persentil atau seperempat ya, 20%. Satu. Nilainya 25,75. Ini kita kunci dulu pakai F4 atau FNF4. Ini kita kunci FNF4 karena nanti kita mau hitung lagi di bawahnya biar dia kekunci, nggak tarik ke bawah. Kemudian ini kita hitung desil. Desil itu kan membagi menjadi 10 bagian. Membagi data menjadi 10 bagian. Kita pakai rumus persentil saja. Pakai rumus persentil, kita blok datanya. Ini Control Shift Back Down. Panah ke bawah. Jebret. Ini K-nya adalah eh, kita mau cek. Tadi kan kuartil satu itu kan 25 kan? 25% kan? Seperempat lah ya. Nah, kalau desil, ini desil ya. Desil berarti 0,25. Harusnya sama dengan kuartil satu. Enter. Sama ya hasilnya ya. Ini kita kunci dulu pakai dolar. Pakai F4 atau FNF4. Taruh kursor di antara huruf dan angka F4 atau FNF4. Oke. Yang sini persentil sekarang. Persentil membagi data menjadi 100 bagian. Ini Control Shift Back Down panah bawah jebret. Tadi kuartil satu sama dengan desil 2,5 sama dengan persentil berapa? Tesalonika kira-kira kuartil satu tadi nilainya sama dengan desil 2,5 ya. Sama dengan persentil berapa? Tesalonika nggak ada orangnya berarti. 0,25 sama ya. Nih sama hasilnya ya. Nih kita kunci FN4, FN4, enter. Sama hasilnya ya. Semuanya Q1 25,75 dari 100 data angka. Desil ini desil ya. Desil 2,5 itu 25,75. Ini persentil 25 itu sama 25,75. Coba kita hitung. Sekarang kita blok tarik ke bawah karena dia sudah kekunci maka nggak akan gerak ya, nggak akan gerak yang di blok. Kita ganti dengan kuartil 2. Kuartil 2 nilainya adalah 50,5. Kuartil 2 itu kurang lebih 50% atau 0,5. Berarti kalau desil adalah 5/10. Berarti 0,5 ya. Ini sama ya hasilnya ya. Kalau persentil berarti 50/100. Berarti sama. 50. Sama ya hasilnya ya. Oke. Nah, sekarang coba kita hitung tadi nilai dari ini 350, 400, 450, 550, 600, 600, 600, 650, 700, 750. Less than 1 minute. Zoomnya mati langsung gabung yang zoom yang pertama tadi ya. 662,5.